Nah, di wawancara itulah dia itu bisa ditolak atau dia memang dapat diberikan paspor. Apabila di wawancara itu yang pemohon paspor tidak memberikan keterangan dan itu diragukan oleh petugas wawancara, maka di situ petugas wawancara berhak tidak memberikan atau melanjutkan proses pembuatan paspor itu. TKI yang resmi, dia harus mendaftarkan diri kepada PJTKI, Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, dengan melengkapi KTP, kartu keluarga atau ijazah atau buku nikah atau akte kelahiran, dan harus melalui lembaga pelatihan kerja. Nah, setelah dia mendapatkan sertifikat pelatihan kerja, itu harus didaftarkan kepada Disnaker. Maka Disnaker akan memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan layak untuk bekerja di luar negeri. Nah, rekomendasi inilah yang jadi acuan oleh kantor imigrasi bahwa yang bersangkutan benar-benar TKI resmi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh penyalur tenaga kerja Indonesia. Halo Sobat Pengayoman, jumpa lagi bersama saya Senja sebagai host di Yoman Podcast kali ini. Dan sudah hadir di hadapan kita bersama narasumber yang akan menyampaikan informasi mengenai keimigrasian, yaitu Bapak Samsul Komar. Halo Bapak Samsul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di podcast Yoman kali ini. Bapak Samsul Komar merupakan analis keimigrasian ahli madya pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Langsung saja Pak, mengenai keimigrasian tentu tidak lepas dari yang namanya paspor. Dapat dijelaskan pengertian dari paspor dan kegunaannya untuk apa saja Pak? Paspor itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Dan kegunaan paspor ini dapat digunakan ke seluruh negara yang memberikan visa kepada yang pemegangnya. Oke, jadi seperti itu ya Pak pengertian dari paspor. Sedangkan perbedaannya sendiri apa ya Pak dengan visa? Visa adalah izin yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada yang bersangkutan pemegang paspor untuk berapa lama dia tinggal di negara yang dia tuju. Nah, visa ini banyak bentuknya. Ada visa wisata, ada visa kerja, ada visa bisnis, ya kan? Nah, visa inilah yang menentukan berapa lama si pemohon itu dia tinggal di negara tersebut. Kalaupun visa itu misalnya setelah mendekati habis masa berlakunya, apakah dia itu bisa diperpanjang atau tidak, itu tergantung negara yang mereka tuju. Untuk itu maka kita harus, pemegang paspor harus teliti sampai tanggal berapa kita harus tinggal di negara yang kita tuju itu. Untuk persyaratan paspor dapat dijelaskan Pak? Persyaratan untuk mendapatkan paspor itu satu, kita harus punya KTP yang sudah elektronik. Kedua, kartu keluarga. Ketiga, ijazah atau kartu akte kelahiran ataupun surat baptis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apakah ada perbedaan persyaratan bagi pemohon paspor dewasa dan anak-anak? Untuk yang dewasa itu hanya diperlukan KTP, kartu keluarga, ijazah, buku nikah atau akte kelahiran. Sedangkan anak, paspor untuk anak ini diperlukan KTP kedua orang tuanya, kartu keluarga, buku nikah, dan akte kelahiran si anak. Itu yang harus dilengkapi untuk menjadikan suatu persyaratan bagi anak-anak yang di bawah umur. Apakah ada perbedaan persyaratan bagi pemohon paspor yang belum pernah memiliki paspor dan yang sudah pernah memiliki paspor? Jadi bagi yang telah memiliki paspor, persyaratannya itu lebih mudah karena dia hanya melampirkan KTP dan buku paspor. Jadi bagi yang baru itu harus melengkapi KTP, kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran atau buku nikah. Bagaimana caranya apabila paspor hilang dan cara mengajukannya kembali?
bagi pemegang paspor yang hilang dan dia akan mengajukan kembali ke imigrasi untuk mendapatkan paspor, langkah-langkahnya pertama dia harus lapor ke polisian bahwa dia telah kehilangan paspor dengan melengkapi surat dari kepolisian untuk mengajukan kembali dan melengkapi dengan KTP, kartu keluarga, dan ijazah atau buku nikah atau kelahiran, maka dia mengajukan lagi kembali ke imigrasi untuk mendapatkan paspor yang baru melalui dengan langkah-langkah membuat berita acara pemeriksaan oleh pejabat di imigrasi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor yang baru. Apakah ada perbedaan persyaratan bagi pemohon paspor biasa dan paspor untuk haji maupun umroh? Kalau dari segi persyaratan untuk paspor haji atau umroh atau paspor umum, itu hanya membedakan adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh travel umroh. Dan apabila dia untuk haji, biasanya ada surat dari rekomendasi dari Kemenak. Untuk biayanya apakah sama? Untuk biaya paspor haji, umroh atau umum itu sama. Tergantung dia memilih paspor itu ada dua, yaitu paspor biasa atau yang reguler atau paspor elektronik. Apakah ada perbedaan biayanya, Pak? Kalau untuk biaya itu tidak ada perbedaan antara paspor umum, paspor umroh atau paspor haji. Tergantung paspor mana yang dia pilih, paspor elektronik atau paspor biasa. Kalau paspor biasa itu 350.000, sedangkan untuk elektronik itu 650.000. Nah, ini pemohon itu mau milih yang mana? Sempat ada informasi bahwa ada paspor yang berharga 1 juta rupiah. Apa perbedaannya, Pak? Untuk paspor yang 1 juta rupiah itu sebetulnya tidak ada untuk paspor 1 juta rupiah, tapi 1 juta rupiah itu adalah biaya percepatan. Biaya percepatan yang diberikan kepada orang-orang yang ingin paspor itu jadi dalam tempo 1 hari. Jadi ada biaya tambahan untuk percepatan itu 1 juta. Jadi untuk paspor biasa itu 1.350.000 dan untuk paspor elektronik itu menambah jadi 1.650.000 yang paspor itu akan diterima jadi pada hari itu juga. Untuk masa berlakunya, Pak? Sejak di surat edaran Dirjen itu masa berlaku paspor itu ada yang 10 tahun, tapi ada yang tetap 5 tahun. 5 tahun diberikan kepada anak-anak yang di bawah umur. Tapi untuk dewasa itu berlaku paspor semuanya sudah 10 tahun. Selain biaya-biaya tadi, apakah ada biaya tambahan bagi paspor yang hilang maupun rusak? Jadi paspor yang hilang itu ada penambahan penalti yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk paspor yang rusak karena fisiknya ada maka dia dikenakan denda sebesar 500.000 rupiah. Ini berlaku di seluruh paspor yang rusak ataupun paspor yang hilang. Di era digital seperti ini, apakah ada sistem untuk mempermudah permohonan paspor? Di era digital ini, permohonan paspor itu udah makin mudah dengan dibukanya aplikasi M-Paspor. Pemohon jadi dapat melakukan permohonan paspor itu dengan melakukan membuka aplikasi M-Paspor melalui Play Store. Di situ akan diinformasikan bagaimana cara-cara untuk mendaftarkan untuk memohon permohonan paspor pada kantor imigrasi. Bagaimana nih Pak apabila ada pemohon yang gagap teknologi atau tidak bisa membuka aplikasi M-Paspor tersebut? Jadi pemohon bisa langsung datang ke kantor imigrasi. Nanti di sana ada duta pelayanan yang mengarahkan untuk ke customer service. Maka customer service itu akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana memohon melalui pendaftaran online untuk mendapatkan paspor di imigrasi. Langkah-langkah apa saja sih Pak yang perlu dilakukan oleh pemohon setelah melakukan pendaftaran melalui M-Paspor? Waktu dia melakukan pendaftaran online, dia mendapatkan surat pengantar ke kantor imigrasi. Dia datang ke imigrasi, terus mengambil antrian untuk melakukan
foto dan wawancara. Setelah foto dan wawancara, maka si pemohon itu sudah selesai. Nah, di wawancara itulah dia itu bisa ditolak atau dia memang dapat diberikan paspor. Karena di wawancara itu juga orang yang bersangkutan itu akan mampu atau tidak, ya kan, melakukan perjalanan itu sesuai apa yang diberikan petugas wawancara. Karena petugas wawancara itu akan mendikte segala unsur-unsur yang akan dia dilakukan di luar negeri nantinya. Dan apabila memang dia itu misalnya wisata benar, kalau dia memang di situ bekerja atau bekerja benar, apabila di wawancara itu yang pemohon paspor tidak memberikan keterangan dan itu diragukan oleh petugas wawancara, maka di situ petugas wawancara berhak tidak memberikan atau melanjutkan proses pembuatan paspor itu. Bagaimana nih Pak apabila ada pemohon yang pada saat wawancara mengatakan bahwa ia akan berwisata ke luar negeri, tetapi pada kenyataannya paspor tersebut digunakan untuk bekerja? Jadi begini, ini sering dilakukan oleh pekerja non prosedural. Untuk itu disinilah tugasnya yang mewawancarai itu harus begitu mendalami, ya kan. Apabila ada pemohon yang ingin wisata tapi sebetulnya untuk bekerja. Nah, ini harus banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendikte si pemohon. Misalnya pertanyaannya, Anda berapa lama mau wisata ke luar negeri? Nah, biasanya orang-orang yang mau bekerja ini dia tidak tahu visa untuk wisata itu berapa lama. Kadang-kadang mereka mengatakan 2 tahun, 3 tahun. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di situ dia mau bekerja. Karena tidak ada visa wisata itu selama 2 tahun atau 3 tahun. Lamanya wisata itu paling lama sebulan. Nah, ini banyak dilakukan oleh TKI non prosedural. Untuk itu pemantapan untuk pewawancara ini atau yang mewawancara ini harus banyak jam terbang untuk memahami karakter, ya kan, baik dari segi ilmu ataupun fisik seseorang. Keterangan-keterangan yang dibuat dengan trik-trik wawancara, maka ketahuan tuh si pemohon ini bekerja atau tidak. Jadi tadi kan Bapak sempat menjelaskan mengenai PMI yang non prosedural. Untuk yang resmi bagaimana Pak? Untuk TKI yang resmi, dia harus mendaftarkan diri kepada PCTKI, Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, dengan melengkapi KTP, kartu keluarga atau ijazah atau buku nikah atau akte kelahiran, dan harus melalui lembaga pelatihan kerja. Nah, setelah dia mendapatkan sertifikat pelatihan kerja, itu harus didaftarkan kepada Disnaker. Maka Disnaker akan memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan layak untuk bekerja di luar negeri. Nah, rekomendasi inilah yang jadi acuan oleh kantor imigrasi bahwa yang bersangkutan benar-benar TKI resmi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh penyalur tenaga kerja Indonesia. Baiklah Sobat Yoman, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan-pesan yang akan disampaikan dari Bapak selaku analis keimigrasian ahli media kepada pemegang paspor? Nah, pesan kami bagi yang telah pemegang paspor, yang telah memiliki paspor, karena paspor itu adalah dokumen milik negara dan bukan milik pribadi, maka harus dijaga baik-baik. Apabila tidak bisa menjaganya baik-baik, maka akan dikenakan penalti oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke Bapak Samsul, terima kasih sudah memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat, terutama penonton podcast Yoman, mengenai keimigrasian khususnya pelayanan paspor. Sama-sama. Oke Sobat Yoman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode menarik lainnya di channel YouTube Kumham Lampung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.